Pernahkah Anda merasakan sepi meski di tengah keramaian? Mungkin Anda merasa dunia ini terlalu penuh dengan kepura-puraan dan kebohongan. Di antara segala hiruk-pikuk kehidupan, kadang kita merasa terasing. Hari-hari berlalu, namun rasa sepi dan kehilangan tidak kunjung hilang. Mungkin saat-saat seperti ini, kita perlu berhenti sejenak dan menilai kembali hidup kita. Jika Anda merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menemukan kedamaian sejati, mari kita bersama-sama menyelami kekuatan spiritual yang bisa membawa kita menuju kehidupan yang lebih damai dan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu. Halo sahabat Khodam Sejati, selamat datang di channel yang penuh dengan pembelajaran spiritual. Tempat di mana kita menggali arti kedamaian batin, menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana, dan menemukan kekuatan dalam setiap perjalanan hidup. Kami sangat senang Anda berada di sini karena bersama kita akan memulai perjalanan untuk memahami kedamaian yang sejati. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan Anda untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan pastikan Anda sudah subscribe channel Khodam Sejati. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video penuh inspirasi yang akan membantu Anda menjalani hidup dengan lebih baik. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh keyakinan dan semangat. Saya percaya bahwa kedamaian sejati datang dari dalam diri kita. Dan setiap langkah kecil yang kita ambil untuk lebih memahami diri sendiri akan membawa kita lebih dekat pada hidup yang lebih tulus dan penuh kedamaian. Saya percaya Anda pasti bisa. 1. Ketika kehilangan membuka mata. Kita kehilangan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Kadang kita merasa kehilangan hal-hal yang sangat berharga, seperti hubungan yang kita anggap penting atau kesempatan yang sudah lama kita nanti-nantikan. Kehilangan ini membuat kita merasa hampa, seolah-olah dunia ini tidak memberikan apa-apa lagi untuk kita. Namun, ada satu hal yang mungkin kita lupakan. Kehilangan dapat membuka mata kita untuk melihat lebih dalam, untuk mengenal diri kita dengan lebih baik. Ketika kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita cintai, kita seringkali menyadari betapa berharganya hal itu. Sayangnya, kita baru menyadari nilai sesuatu setelah itu hilang. Rasa kehilangan yang mendalam ini seringkali disertai dengan rasa sepi, dan kadang-kadang rasa sakit itu datang dari orang-orang yang kita percayai yang malah menyakiti kita. Namun, dalam kehilangan itu, kita juga memiliki kesempatan untuk merenung. Kita bisa belajar untuk melepaskan dan memaafkan. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai kehilangan sejatinya adalah kesempatan untuk menemukan kembali kedamaian yang telah lama hilang. 2. Memaafkan. Bukan berarti melupakan. Banyak orang berpikir bahwa memaafkan adalah tentang melupakan apa yang telah terjadi, namun memaafkan bukan berarti kita harus melupakan luka yang pernah terjadi. Memaafkan adalah sebuah proses melepaskan beban batin yang mengikat kita pada rasa sakit dan dendam. Saat kita memilih untuk memaafkan, kita melepaskan diri dari energi negatif yang menghalangi kedamaian kita. Balas dendam seringkali menjadi pilihan yang tampak menggoda ketika kita merasa disakiti. Namun, meskipun balas dendam bisa memberikan rasa puas sementara, itu justru memperburuk keadaan. Ketika kita fokus pada balas dendam, kita terperangkap dalam lingkaran kebencian dan rasa sakit yang tidak ada habisnya. Sebaliknya, memaafkan memberi kita kebebasan untuk melepaskan luka dan membuka ruang bagi kedamaian untuk masuk. Memaafkan tidak selalu mudah dan itu bukan tentang menyetujui tindakan orang lain, melainkan tentang memilih untuk tidak membiarkan tindakan tersebut mengendalikan emosi dan pikiran kita. Ketika kita memaafkan, kita mengendalikan diri kita sendiri
dan tidak membiarkan rasa sakit dari masa lalu merusak kebahagiaan kita yang sekarang. Ketiga, kekuatan dalam keheningan. Setelah kita memaafkan, kita seringkali dihadapkan pada sebuah jalan yang sunyi, jalan yang penuh dengan kesendirian. Dalam kesendirian ini, banyak orang merasa terasing dan kesepian. Namun bagi mereka yang memilih jalan spiritual, kesunyian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru, di dalam kesunyian itulah mereka menemukan kekuatan sejati mereka. Keheningan memberi kita ruang untuk mendengarkan suara hati kita, untuk menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Di dunia yang penuh kebisingan ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan suara-suara luar yang mengganggu. Namun, dalam keheningan, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, mendengar suara jiwa kita sendiri. Orang-orang yang benar-benar spiritual tahu bahwa kedamaian tidak bisa ditemukan dalam hiruk-pikuk dunia. Mereka tahu bahwa kedamaian datang dari dalam diri melalui hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan dengan diri mereka sendiri. Dalam keheningan itu, mereka mencari petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. 4. Jalan spiritual yang sering disalahpahami. Seringkali mereka yang memilih jalan spiritual dianggap aneh atau bahkan lemah oleh orang lain. Dalam masyarakat yang materialistis, hidup sederhana dan menghindari keinginan duniawi seringkali dilihat sebagai tanda ketidakmampuan atau kegagalan. Namun sebenarnya mereka yang memilih jalan spiritual adalah orang-orang yang paling kuat. Mereka tahu bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar kekayaan, status, atau pujian duniawi. Mereka lebih memilih kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati daripada hidup dalam kepura-puraan. Jalan spiritual seringkali sunyi dan sepi, tetapi di sana mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Memilih jalan ini memang tidak mudah. Banyak orang mungkin menganggap mereka aneh, tidak praktis, atau bahkan pecundang. Tetapi, orang yang menjalani hidup spiritual tahu bahwa mereka sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Mereka mencari kedamaian, kebenaran, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah mereka. 5. Menonton parade dunia yang penuh kepura-puraan. Di dunia ini, kita seringkali melihat orang-orang berjuang untuk mendapatkan pengakuan atau popularitas. Banyak yang terjebak dalam lomba mengejar status, kekayaan, dan pengaruh. Mereka rela melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti hidup dalam kepura-puraan. Namun, orang yang hidup dalam kesadaran spiritual lebih memilih untuk tetap berada di pinggir panggung kehidupan. Mereka tidak terjebak dalam parade palsu itu. Mereka melihatnya, tersenyum kecil, dan melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Bagi mereka, dunia ini hanyalah sebuah panggung, dan mereka tidak tertarik untuk ikut serta dalam drama yang penuh kepalsuan. Mereka lebih memilih untuk hidup dengan hati yang tulus dan jiwa yang damai. Meskipun itu berarti harus berjalan sendirian. Orang-orang ini tahu bahwa kehidupan sejati bukanlah tentang pengakuan dunia, tetapi tentang hidup dengan integritas, kebijaksanaan, dan ketulusan. Mereka lebih memilih untuk tidak terjebak dalam kebohongan dan kepalsuan yang beredar di dunia ini. 6. Pelukan erat pada kedamaian batin. Mereka yang memilih jalan spiritual memeluk kesunyian dan kedamaian batin dengan penuh cinta. Mereka tahu bahwa dunia luar mungkin tidak selalu mendukung pilihan mereka, tetapi mereka tetap teguh pada keyakinan bahwa kedamaian yang mereka cari tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kedamaian itu hanya bisa ditemukan di dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar untuk tidak membiarkan dunia luar mengganggu kedamaian mereka. Mereka tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup ini bukan tentang mengejar dunia, tetapi tentang menemukan kedamaian yang sejati di dalam hati.
Sahabat khodam sejati, hidup ini penuh dengan tantangan, namun di balik semua itu ada kedamaian yang bisa kita temukan. Memaafkan, melepaskan, dan menemukan kedamaian dalam kesunyian adalah langkah-langkah yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih tulus dan lebih berarti. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan beri pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita terus mencari kedamaian bersama di channel Khodam Sejati. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.